Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo, kali ini kita akan melihat lebih dalam ya ke dalam dirimu ya. Kita akan menyelami energi inner child kamu, luka lamamu, kebahagiaan yang terlupakan dan pesan yang selama ini mungkin kamu abaikan ya. Seperti biasa, kita akan keluarkan beberapa kartu. Jadi perjalanannya akan terasa pelan, dalam, dan penuh makna. Ambil nafas, fokuskan ke energi kamu, dan kita mulai. Kita lihat bagaimana kondisi inner child kamu saat ini. Oke, untuk kartu pertama, di sini ada 3 tongkat atau 3 of Wands. Untuk kondisi inner child kamu saat ini yang masih muncul, ini 3 of Wands. Ini energi yang sebenarnya menarik banget ya, karena ini di dalam diri yang paling dalam masih ada bagian kecil dari dirimu yang punya harapan besar ya. Ada rasa menatap ke depan seolah-olah kamu masih percaya sesuatu yang lebih baik itu ada ya. Tapi di sisi lain kamu juga terlalu cepat dipaksa dewasa. Jadi selama ini kamu itu melihat sesuatu yang berharap ada hal baik, menunggu waktu yang tepat, dan mungkin jarang benar-benar merasakan masa kecil yang utuh ya. Jadi sekarang itu energinya itu ada harapan, ada keinginan untuk berkembang, tapi juga ada jarak antara apa yang kamu rasakan dan apa yang ditunjukkan ya. Jadi inner child kamu itu seperti kuat, tapi juga capek, harus terlalu kuat ya. Dan kita lanjut untuk kartu kedua. Di sini ada jumping card, ada 8 cup. Tampaknya ini ada luka yang cukup dalam dan masih aktif sampai sekarang ya. Di sini berkaitan dengan kontrol, tuntutan, atau harus kuat dalam situasi yang sebenarnya cukup berat. Jadi luka inner child kamu itu terasa kayak kamu dulu itu berada di kondisi di mana ada ekspektasi yang tinggi. Entah ini dari orang tua, entah ini dari lingkungan ya. Kamu itu harus bertanggung jawab lebih cepat dari usia kamu ya. Atau kamu itu merasa harus berhasil, harus kuat, harus dewasa sebelum waktunya. Dan kemungkinan juga kamu merasa nggak punya banyak pilihan ya. Seolah kamu itu dituntut untuk jalan terus tanpa benar-benar dikasih ruang untuk merasa lemah. Dan yang paling terasa dari pembacaan ini, di sini ada tekanan, tuntutan, dan pencapaian ya. Kamu itu jadi keras ke diri sendiri dan merasa harus selalu produktif, harus terus berhasil supaya dicintai ya. Jadi ini kayak kamu itu udah capek, kamu itu pengen di ngertiin, bukan dituntut ya. Dan kita lanjut untuk kartu ketiga. Di kartu ketiga ini ada jumping card, 9 koin. Jadi kemungkinan di masa kecil kamu atau di masa remaja kamu itu ada momen di mana kamu itu dipaksa atau terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri ya. Secara emosional merasa sendirian ya, tidak benar-benar punya tempat
untuk bercerita dan harus terlihat baik-baik saja, padahal di dalam dirimu kamu butuh ditemani. Secara materi atau tampilan luar, kamu itu cukup. Kamu itu baik. Kamu itu gak kekurangan. Ya, tapi secara emosi, ada rasa kosong, ada rasa sepi. Jadi, kamu itu terlihat kuat, mandiri, gak ngerepotin. Tapi sebenarnya ini bentuk adaptasi dari luka. Kamu itu kayak terbentuk dari kondisi harus bisa sendiri, harus mandiri karena gak ada yang benar-benar hadir buat kamu. Tapi kamu itu dipaksa untuk belajar, berjalan, dan berdiri sendiri tanpa ada hal yang bisa menemani kamu atau seseorang yang bisa menemani kamu. Kita lanjut untuk kartu keempat. Di kartu keempat ada 4 tongkat atau 4 of One. Sekilas memang kartu ini terlihat sangat positif ya, tentang kebahagiaan, rumah, kehangatan, perayaan. Tapi justru di posisi ini pesannya cukup menyentuh. Ya. Inner child kamu sebenarnya punya keinginan yang sangat sederhana. Ingin merasa aman, ingin punya rumah yang hangat secara emosional, ingin merasakan kebahagiaan yang utuh tanpa tekanan. Tapi emosi itu tidak pernah benar-benar tersampaikan, ya. Mungkin kamu dulu menahan keinginan untuk disayang dengan sederhana, ya. Mungkin kamu tidak berani meminta perhatian apalagi kehangatan. Atau kamu merasa kebahagiaan itu harus layak dulu baru dirasakan. Jadi bukan berarti kamu tidak pernah bahagia, tapi lebih ke arah kamu tidak pernah benar-benar merasa aman. Kamu tidak pernah benar-benar merasa dapat rumah secara emosional. Kamu mungkin rindu suasana yang hangat, kamu mungkin rindu kebersamaan yang tulus, tapi tidak tahu gimana cara mengungkapkannya. Dan kamu itu pengen tempat di mana kamu bisa jadi diri kamu sendiri tanpa harus kuat terus. Kamu mungkin terlihat mandiri, tapi di dalam kamu hanya ingin rumah yang hangat. Dan kita lanjutkan untuk kartu kelima. Di sini ada Queen of Cup. Ini energinya itu bagaimana kamu bertahan, ya. Ini energi yang cukup lembut tapi juga dalam, ya. Cara kamu bertahan ternyata bukan dengan melawan, tapi dengan merasakan semuanya diam-diam. Kamu jadi anak yang sangat peka, mengerti perasaan orang, mudah berempati, tapi kamu lebih fokus ke menenangkan orang lain daripada diri kamu sendiri, gitu loh. Kamu itu belajar buat menyimpan perasaan kamu sendiri. Kamu menjadi tempat nyaman bagi orang lain, ya. Kamu tidak ingin jadi beban. Jadi waktu kamu terluka, kamu tidak selalu mengekspresikan keluar, tapi kamu menyelam ke dalam perasaan itu sendirian. Dan bisa jadi kamu itu sekarang itu jadi people pleaser. Kamu itu berusaha menjaga kedamaian. Kamu memilih diam daripada konflik karena di dalam diri kamu ada rasa takut. Kalau kamu terlanjur jujur soal perasaan, bisa jadi tidak diterima. Dan kita lanjutkan untuk kartu berikutnya.
Apa yang akan muncul di kartu ke-6 ini? Sini ada 4 koin atau Four of Pentacle. Ini sebetulnya dampak dari semua luka yang kamu rasakan di kehidupan kamu waktu kecil. Akhirnya muncul di kehidupan sekarang, ya. Ini energi yang jelas ngomong tentang menahan, mengontrol, dan melindungi diri, ya. Kamu itu jadi lebih hati-hati membuka diri, kamu cenderung menahan perasaan, kamu sulit benar-benar percaya ke orang lain. Kamu tidak ingin terluka lagi, jadi tanpa sadar kamu itu menutup sebagian dari hatimu, ya. Kamu mengontrol situasi supaya tetap aman. Kamu menjaga jarak walaupun sebenarnya ingin dekat. Ini juga bisa jadi kamu itu jadi takut kehilangan, takut tidak cukup. Kamu itu takut kalau kasih terlalu banyak kamu kosong. Dan kamu itu dulu belajar mandiri, kamu terbiasa menyimpan perasaan. Dan sekarang hasilnya kamu menjaga diri dengan sangat erat, ya. Masalahnya, ini bukan cuma melindungi kamu dari rasa sakit, tapi juga menghalangi kamu menerima kebahagiaan. Dan kita lanjut ke kartu ketujuh, sebenarnya yang dibutuhkan inner child kamu ini apa? Di sini ada Page of Cup atau halaman cangkir. Inner child kamu itu tidak butuh sesuatu yang besar, tidak butuh sesuatu yang rumit. Dia cuma butuh diperhatikan, didengar, dipeluk secara emosional. Kamu diminta untuk bebas mengekspresikan perasaan tanpa dihakimi. Kamu boleh nangis, kamu boleh sedih, kamu boleh manja. Kamu diterima apa adanya tanpa harus kuat terus. Jadi kalau kita lihat perjalanan sebelumnya, dulu kamu harus kuat. Kamu harus mandiri, kamu harus menyimpan perasaan kamu. Kamu akhirnya menutup diri, dan sekarang yang kamu butuhkan kelembutan, kejujuran, perasaan kamu, dan keamanan untuk jadi rapuh, ya. Mulai kembali terhubung dengan hal-hal kecil yang bikin hati kamu hangat. Entah itu musik, entah itu kenangan masa kecil, atau hal-hal sederhana yang bikin kamu merasa hidup lagi. Kamu itu gak butuh jadi sempurna. Kamu itu pengen kamu didengerin. Ini titik baliknya. Oke, kita lanjutkan. Siap untuk kartu ke-8. Kita akan lihat cara healing paling tepat untuk kamu. Di sini ada 10 koin atau Ten of Pentacle. Jadi, untuk cara healing yang paling tepat, ini dengan keluarga, akar, stabilitas, dan rasa memiliki. Healing kamu itu ternyata tidak cukup hanya dari dalam, tapi juga perlu membangun ulang rasa rumah itu sendiri. Baik itu secara emosional, secara lingkungan, atau bahkan secara relasi, ya. Cara kamu sembuh itu dengan menciptakan lingkungan yang aman, mengelilingi diri dengan orang-orang yang benar-benar tulus, dan membangun keluarga versi kamu sendiri. Nggak harus keluarga darah, ya. Kamu bisa menemukan orang-orang yang layak untuk jadi keluarga kamu, orang-orang yang tulus, ya. Dan kamu itu sedang dipanggil untuk memutus pola karma keluarga, untuk menyembuhkan luka generasi dan tidak mengulang siklus yang sama. Kalaupun kamu dulu merasa kamu nggak punya tempat yang benar, yang aman, sekarang kamu bisa menciptakan tempat itu. Dan
10 koin atau Ten of Pentacle itu menekankan konsistensi dalam healing, bukan sekali dua kali ya, tapi dibangun pelan sampai jadi fondasi yang kuat. Kamu itu pengen tenang, pengen nyaman, pengen ini bukan soal tempat tinggal ya, tapi tempat di mana benar-benar diterima, di mana benar-benar merasakan rasa aman, nyaman. Dan kita masuk ke kartu ke-9. Kita lihat potensi kamu setelah proses healing berjalan. Di sini ada Temperance. Jadi untuk potensi kamu setelah proses healing berjalan, yang muncul adalah energi penyelarasan, keseimbangan, dan ketenangan batin. Setelah semua proses yang kamu lalui, kamu akan tidak terlalu menahan, ya, kamu tidak terlalu memendam, tidak lagi merasa harus kuat terus, ya. Kamu itu akan menjadi lebih tenang secara emosional, lebih stabil dalam menghadapi situasi, dan bisa menyeimbangkan logika dan perasaan. Dan kalau dulu kamu merasa kosong, kamu merasa harus sendiri, setelah healing kamu akan tetap bisa sendiri, tapi tidak lagi merasa kesepian. Dan ini energi yang benar-benar matang ya, bukan karena dipaksa, tapi karena disembuhkan. Dan kita lihat untuk kartu terakhir. Di kartu ke-10 di sini ada 7 tongkat atau 7 of Wands. Jadi setelah kamu melalui semuanya, inner child kamu itu tidak lagi ingin didengar. Dia juga ingin kamu berani berdiri untuk diri sendiri. Dan di sini jelas kamu boleh punya batasan, kamu boleh bilang tidak. Kamu tidak harus selalu mengalah untuk diterima. Kamu tidak harus selalu mengiyakan, nggak selalu harus jadi people pleaser lagi ya. Dan mungkin dulu kamu diam, mungkin kamu dulu menahan, sekarang kamu diminta berani menjaga diri dengan sadar. Ini bukan tentang melawan orang lain ya, tapi ini tentang tidak lagi mengorbankan diri, tidak lagi membiarkan orang melewati batas yang kamu punya, dan berdiri di posisi kamu walaupun tidak semua orang setuju. Dan sekarang waktunya untuk menolong diri, bukan dengan menutup diri, tapi berani memilih apa yang baik untuk diri sendiri. Perjalanan kamu cukup panjang ya. Inner child kamu tidak pernah benar-benar hilang. Dia ada di dalam menunggu kamu kembali. Semua luka, semua rasa, semua tekanan yang kamu rasakan dulu, itu bukan untuk melemahkan kamu, tapi untuk membawa kamu kembali pulang ke diri sendiri. Dan hari ini, kamu sudah melalui banyak hal. Ya, kamu mulai membuka pintu lagi, dan pelan-pelan kamu belajar mendengar, belajar memeluk diri, dan belajar memilih diri sendiri. Tidak apa-apa kalau prosesnya tidak instan. Yang penting, sekarang kamu sudah tidak meninggalkan diri kamu. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling kuat menahan luka, tapi tentang siapa yang mau merawat hati. Yang sudah terjadi, jangan dibawa terus sampai bikin beban, ya. Yang masih kamu miliki, rawat dengan cinta dan kesabaran. Jangan terus menyakiti diri hanya karena dulu kamu pernah terluka, ya. Sekarang waktunya kamu belajar menjadi rumah yang aman untuk diri sendiri. Dan ingat,
Kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus, terutama dari diri sendiri. Oke, sampai di sini. Buat kalian yang mau personal reading, konsultasi, curhat, atau mencari solusi, silakan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi untuk melakukan personal reading berbayar. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, komen, subscribe, yang selalu berbelanja, yang selalu mensupport tayangan ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Oke, sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih, thank you, and I love you.